Sebagai upaya pemulihan ekonomi Jawa Barat, dalam perannya sebagai advisor pemerintah daerah sekaligus anggota Komite Pemulihan Ekonomi Daerah, Bank Indonesia Jawa Barat, termasuk Bank Indonesia Cirebon dan Tasikmalaya, telah merekomendasikan berbagai kebijakan strategis dalam bentuk 5 kunci utama pemulihan ekonomi, yang merupakan implementasi dari 1 prasyarat dan 5 kebijakan nasional. Pertama, membangun optimisme terhadap pemulihan ekonomi Jawa Barat, menjaga ekspektasi dan keyakinan pelaku ekonomi dan masyarakat terhadap proses akselerasi pemulihan ekonomi. Dalam kaitan membangun dan menjaga optimisme ini, rekomendasi kebijakan dynamic balancing antara pendekatan kesehatan dan ekonomi kemudian terbukti menjadikan pemerintah di wilayah Jawa Barat berhasil membalikan arah pertumbuhan yang sempat menurun di awal masa pandemi, serta kemudian menjaga dan mendorong arah pemulihan ekonomi Jawa Barat sampai saat ini. Kedua, menjaga keberimbangan pasar dan kelancaran mekanisme pertemuan antara permintaan dengan pasokan, antara produsen dan konsumen yang sempat terganggu di masa awal pandemi akibat ketidaklancaran arus manusia, barang, dan jasa. Sebagai bagian dari tim pengendali inflasi daerah, Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat secara proaktif mendukung pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dalam berbagai inisiatif penting, diantaranya program revitalisasi pasar dan pasar juara, pemberian bantuan cold storage, penguatan resi gudang, kampung peduli inflasi, program kerjasama antar daerah guna menjamin kecukupan pasokan dan kestabilan harga pangan strategis. Ketiga, penguatan sisi supply, yaitu dengan mendorong bergeraknya kembali beberapa sektor ekonomi kontributor utama pertumbuhan ekonomi, termasuk menghidupkan pariwisata secara terukur dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan COVID-19, menjaga kelancaran investasi serta membangkitkan dan mendorong pengembangan UMKM termasuk di dalamnya sektor ekonomi kreatif. Dalam implementasi penguatan sisi suplai yang dilakukan melalui pengembangan UMKM, Bank Indonesia Jawa Barat mendorong pengembangan new UMKM yang tangguh, bercirikan pemanfaatan teknologi digital, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian. Sampai saat ini, Bank Indonesia Jawa Barat tengah mengembangkan 106 klaster UMKM yang tersebar di berbagai daerah. 1 klaster pangan binaan Bank Indonesia Jawa Barat yang telah sukses menerapkan digitalisasi dalam proses bisnisnya adalah Gapoktan Lembang Agri. Bukan hanya menghasilkan komoditi dengan kualitas ekspor, Gapoktan Lembang Agri juga menghasilkan berbagai inovasi pemanfaatan teknologi yang terus dikembangkan untuk mendukung kegiatan digital farming, baik dari sisi hulu hingga ke hilir. Dalam memasarkan produknya, dilakukan dengan platform e-commerce melalui website www.jualsayuran.com dan aplikasi Android jualsayuran.com. Dengan pola-pola kemitraan dengan berbagai sisi ini, semakin luasnya jaringan pemasaran, semakin meningkatnya kualitas dan produktivitas hasil pertanian. Yang tak kalah penting, dalam rangka mendukung pemasaran produk UMKM, sekaligus sebagai platform pengembangan UMKM secara menyeluruh, Bank Indonesia Jawa Barat menggelar berbagai event promosi produk UMKM terkurasi, yaitu melalui gelaran Karya Kreatif Jawa Barat, Ciayum Majakuning Entrepreneur Festival, dan pagelaran kreasi Priangan Timur. Dalam kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait kemandirian ekonomi pondok pesantren, Bank Indonesia Jawa Barat saat ini 83 UMKM binaan yang berada di lingkungan pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren yang telah berhasil membangun kemandirian ekonomi melalui pengembangan produk di sektor pertanian, serta menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung bahkan Jawa Barat adalah Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Pesantren ini menjadi contoh lengkap dari langkah digitalisasi awal suatu bisnis atau usaha ekonomi, mulai dari proses produksi dengan penggunaan teknologi berbasis digital, proses distribusi atau penjualan, sampai dengan e-commerce, dan proses pembiayaan oleh perbankan. Dalam proses transaksi pembayaran, Pondok Pesantren Al-Ittifaq juga telah mengimplementasikan transaksi pembayaran menggunakan QR Code untuk koperasi Pondok Pesantren Alif. Terima kasih Bank Indonesia atas supportnya selama ini. Rekomendasi keempat, penguatan sisi demand,
yakni mendorong daya beli masyarakat sebagai faktor penting dalam mengakselerasi perekonomian Jawa Barat. Pertama, tumbuh kembali dan terjaganya daya beli masyarakat luas. Kedua, mendorong pemerintah daerah agar selalu memastikan kelancaran implementasi kebijakan stimulus fiskal. Rekomendasi kelima, mendorong percepatan digitalisasi ekonomi. Dilakukan dengan mendorong inovasi semua pihak, baik para pelaku usaha termasuk UMKM maupun pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat, antara lain melalui kampung digital, petani milenial, dan digitalisasi ekonomi pesantren. Dalam digitalisasi sistem pembayaran, sebagai bagian penting dari digitalisasi ekonomi Jawa Barat, Bank Indonesia Jawa Barat terus menggalakkan implementasi Quick Response Indonesian Standard atau QRIS dalam berbagai kegiatan transaksi, antara lain KRIS 1000 Masjid, KRIS 2020 UMKM, KRIS Transaksi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor dan Kabupaten Subang, KRIS Layanan Tampomas, dan Angkot di Kota Sumedang. Melalui implementasi 5 rekomendasi utama dan sinergi pentahelix antara pemerintah daerah, lembaga otoritas, masyarakat, pelaku usaha, media massa dan akademisi, Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan merekomendasikan dan mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi aktivitas ekonomi. Sinergi yang didukung oleh optimisme dari seluruh komponen pentahelix tersebut sekaligus menjadi kunci sukses akselerasi pemulihan ekonomi Jawa Barat. Kill the virus but not the economy. Control the pandemic but not to stop the economy.